Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk sama-sama belajar bagaimana cara instalasi Linux Debian pada macOS. Nah, di sini kita perlu menyiapkan satu aplikasi yang bernama UTM. UTM ini adalah virtual machine khusus untuk macOS. Teman-teman bisa nyari aja di Google UTM virtual machine, kemudian klik yang paling atas dan silahkan teman-teman download. Di sini saya udah punya ya, jadi ini saya cancel aja. Di UTM ini juga teman-teman bisa instalasi Windows ya. Ada Windows XP sampai Windows 11, dan untuk Linux teman-teman juga bisa milih aja mau Linux apa. Nah, selanjutnya kita perlu yang namanya ISO. Karena di sini saya menggunakan arsitektur dari Apple, jadi saya menggunakan ARM ya. Jika teman-teman masih menggunakan Intel, silahkan cari yang versi Intel x64. Kalau udah, teman-teman klik aja yang ISO ini, dia akan coba download. Dan saya udah punya juga ya ISO-nya, jadi saya akan batalkan aja. Nah, yang saya gunakan itu versi 11 Debian 11. Jadi jika teman-teman misalkan mau menggunakan versi 13 juga silakan, gak ada masalah. Atau jika teman-teman ingin versi lain, silakan teman-teman bisa cari aja ya ISO-nya di Google. Oke, kalau misalkan UTM-nya udah diinstal, teman-teman bisa buka aja UTM, enter. Nah, ini tampilan awal ya, atau tampilan utama. Ada 4 button, ada create a new virtual machine dan lain sebagainya. Di sini saya udah pernah coba untuk install Windows ya, VM Windows, dan saya juga udah pernah buat videonya. Silakan teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk tutorial cara instalasi Windows. Oke, sekarang lanjut ke materi. Kita create a new virtual machine, pilih yang virtualize supaya lebih cepat, kemudian pilih Linux. Nah, ini untuk perangkat kerasnya, karena Linux itu ringan, jadi saya akan coba kasih 2 GB aja untuk RAM-nya. Untuk CPU core silahkan ya teman-teman mau diisi atau enggak. Kalau saya biasanya kasih 1 aja karena tadi Linux itu ringan. Kemudian OpenGL-nya ini teman-teman bisa centang kalau misalkan teman-teman mau menggunakan GUI. Nah, kita next. Di sini ada use Apple virtualization. Saya sarankan centang aja supaya virtualisasinya menggunakan virtual langsung dari Apple. Ini untuk Rosetta kita biarkan aja, dan ISO-nya kita masukkan di sini. ISO yang udah di-download tadi ya. Kita masukkan, terus continue. Untuk penyimpanan, penyimpanannya karena ini untuk simulasi, saya kasih 64 GB juga harusnya cukup. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Continue, ini juga continue aja. Nah, di sini untuk nama VM, misalkan teman-teman juga bisa custom dengan nama terserah gitu ya. Terserah enaknya teman-teman apa. Kalau saya biasanya VM Debian versi 11 misalkan gitu. Kemudian save. Nah, ini tampilan kalau udah berhasil ya. Teman-teman bisa langsung jalankan aja. Di sini udah masuk ya ke boot table-nya. Untuk arah, teman-teman bisa pakai up down ini ya, arah ini supaya opsi di Linux, karena di Linux gak ada ininya tuh, gak ada kursor. Kemudian ini install, enter aja. Di sini saya coba besarin dulu. Kita pilih Inggris, oke. Nah, ini bisa langsung next aja sebenarnya. Cuma saya biasanya pilih yang Asia Indonesia ya.
Untuk ini US, oke. Ini juga enter aja. Ini kita tunggu. Sebenarnya ini biasanya ada progres nih. Nah, kita coba tunggu. Oke, di sini untuk hostname, misalkan teman-teman bisa isi apapun ya. Kalau saya biasanya DPO saja. Domain name ini kita continue aja. Oh ya, untuk ke continue silakan teman-teman bisa pakai tab ya. Tab, kemudian bisa pakai arah tuh ke continue atau go back, atau biasanya tab aja sih. Ini untuk password saya ketikkan rahasia aja. Untuk teman-teman silakan ya, passwordnya bisa nyari yang menurut teman-teman itu aman. Kemudian kita verifikasi passwordnya rahasia. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat user baru ya. Saya akan coba kasih nama Dep, kemudian username-nya juga Dep. Nah, untuk passwordnya teman-teman bisa sesuaikan, misalkan akun yang root itu passwordnya A dan yang second ini passwordnya B. Namun karena ini untuk simulasi, jadi saya akan coba samain aja, yaitu rahasia. Kemudian verifikasi rahasia juga. Oke. Nah, di sini kita enter aja. Oke, ini enter juga. Nah, untuk penyimpanan data, teman-teman silakan arahkan ke bawah, pilih yang 68 GB. Biar gede ya, kalau ini cuma 344 MB. Jadi kita ke bawahin, kita enter, ini juga kita enter aja. Ini finish, enter juga. Nah, ini silakan teman-teman arahkan ke kiri, ke yes dan enter. Kita tunggu ya instalasinya. Oke teman-teman, di sini tinggal enter aja. Nah, ini kita disuruh untuk download arsip ya. Saya biasanya pakai yang Debian Orgs, organisasi, atau teman-teman mau pakai yang dari Telkom juga silakan ya. Ini untuk proxy, karena saya gak pakai proxy, jadi saya kosongkan dan continue. Ini kita coba biarkan aja ya sampai instalasinya selesai.
Oke teman-teman, yang ini teman-teman bisa pilih yes atau no ya. Ini mendistribusikan data atau statistik ke developer. Biasanya saya pilih no. Nah, jika teman-teman mau menggunakan GUI, silakan teman-teman pilih aja ya. Di sini dengan cara arahkan ke bawah, kemudian spasi untuk checklist, kemudian spasi lagi untuk uncheck. Karena saya akan coba untuk terminal aja, jadi dua ini SSH server sama standar sistem utility ini udah cukup ya bagi saya. Namun jika teman-teman mau pakai GUI, silakan teman-teman checklist sesuai kebutuhan. Kemudian kalau udah silakan tab, continue, enter. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, untuk instalasinya sudah komplit ya teman-teman, bisa enter aja. Nah, dia akan masuk ke bagian ini, silakan di enter. Oke, sekarang udah masuk ya. Silakan teman-teman masukkan akunnya, misalkan saya pakai root, kemudian passwordnya yang tadi rahasia. Sampai sini kita udah berhasil untuk install Linuxnya ya. Nah, karena ini teman-teman bisa lihat ya, ini kecil banget. Untuk setting font kita bisa jalankan kode ini atau komen ini, kemudian reconfigure console setup. Oke, di sini kita pilih yang UTF-8, terus ke bawah GUIS optimal karakter. Kita pilih yang terminus, kita pilih yang paling besar aja, 16x32. Oke. Nah, kalau udah seperti ini udah berhasil ya. Gimana cara yang matiinnya? Teman-teman bisa ketikkan power off. Oke, untuk Linuxnya udah mati. Sekarang teman-teman ke sini ya, external drive, kemudian hapus saja si ISO-nya supaya nanti dia tuh gak masuk ke bootable lagi kalau dijalankan. Kita coba jalankan. Nah, ini enter aja. Oke teman-teman, udah masuk ya. Root bentar, rahasia. Nah, udah masuk. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Bila mana teman-teman ada yang ingin atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar, atau jika teman-teman mengalami kendala kesulitan, silahkan deskripsikan kendalanya di kolom komentar. Terima kasih.